Masjid Agung Surakarta atau yang dulu dikenal dengan Masjid Agung Keraton Hadiningrat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Ma'arif dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Dapat kita lihat bahwa kita sudah berada di Masjid Agung Surakarta. Kenapa saya menganggap masjid ini sebagai tempat wisata? Sebab kalau melihat wisatawan yang datang dari luar Surakarta, maka akan mendatangi 3 tempat sekaligus. Pertama, keraton; kedua, Masjid Agung; ketiga, Pasar Klewer. Hal itu kalau dilihat sudah menjadi satu paket dalam tempat wisata di Surakarta. Masjid Agung Surakarta berdiri sekitar tahun 1749 Masehi di masa kepemimpinan Pakubono III. Sebelum berubah nama, masjid ini dulu bernama Masjid Agung Keraton Hadiningrat. Masjid yang terletak di bagian barat alun-alun utara dan juga bersebelahan dengan Keraton Surakarta. Masjid sendiri pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting baik di masa sekarang maupun di masa kerajaan zaman dulu. Sebab raja tidak hanya berkecimpung dalam pemerintahan saja, namun juga raja memiliki peran sebagai penyiar agama di masa itu. Kita dapat ambil contoh, semisal pada masa kepemimpinan Raja Pakubono IV, dia sering mengisi khutbah di masa itu. Hal ini dilakukannya karena sadar akan syiar Islam. Beliau mengisi bukan hanya sekali 2 kali, tapi sering. Bahkan Pakubono IV juga merupakan seorang penulis di masa itu, hingga karyanya masih dikaji hingga sekarang. Tulisan-tulisan yang berisi tentang nilai-nilai Islam seperti serat Ulangreh, serat Centini, maupun serat-serat lainnya. Kembali lagi pada Masjid Agung Surakarta. Masjid ini memiliki luas hampir 1 hektar. Bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 kali 33,5 meter yang mampu menampung sekitar 2000 jamaah. Kalau kita mau melihat lebih detail lagi, Masjid Agung Surakarta ini memiliki nilai-nilai yang mendalam tentang ajaran Islam di dalamnya. Bisa kita lihat di belakang kita terdapat pintu masuk utama Masjid Agung. Pintu masuk ini sering disebut dengan gapura. Kenapa disebut demikian? Kata gapura ini diambil dari bahasa Arab, yaitu ghafura, secara bahasa yang memiliki arti ampunan, meminta ampun. Hal ini dilakukan bahwa sejatinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melaksanakan ibadah, tujuan kita sebenarnya apa? Tidak lain adalah meminta ampunan. Jadi gapura ini dibuat untuk mengingatkan kita bahwa beribadah sholat itu untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama kita, meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Kemudian kalau kita memasuk lebih dalam lagi, maka kita akan melihat pohon sawo. Hal ini agar senantiasa mengingatkan kita bahwa yang namanya sholat itu adalah sawu sufufakum, yang artinya luruskanlah saf-saf kalian dalam sholat. Nah, inilah uniknya orang Jawa pada zaman dahulu, sangat erat dengan simbol-simbol yang ada. Kemudian setelah melewati pohon sawo tadi, maka kita akan menemui suatu tempat yang bernama Serambi Masjid. Serambi ini pada masa Pakubono IV digunakan sebagai tempat pengadilan tertinggi yang disebut dengan Pengadilan Surambi. Melihat samping kanan dan kiri terdapat tempat wudhu dan kamar mandi. Menurut saya sendiri, kenapa ada tempat wudhu di situ? Sebab tempatnya masjid yang sangat luas sehingga agar memudahkan jamaah untuk segera ambil wudhu atau keperluan buang hajat agar tepat dalam mengikuti sholat. Untuk bagian wudhu putri terdapat di dalam bagian samping masjid. Di bagian samping kanan kiri juga terdapat 2 beduk yang digunakan untuk mengawali azan panggilan sholat. Bahkan sampai sekarang beduk ini juga masih sering digunakan. Setelah melewati Serambi Masjid, maka kita akan menemui ruang utama masjid yang telah mengalami perbaikan. Perbaikan ini tidak hanya di dalam ruang utama saja, namun menyeluruh.
Perbaikan ini juga digunakan agar menjaga keutuhan Masjid Agung. Di sana juga terdapat mimbar yang khas Masjid Agung Surakarta yang ukirannya masih khas melekat dengan ukiran-ukiran Jawa pada zaman dahulu. Di sebelah pojok kiri belakang juga terdapat sisa-sisa bangunan-bangunan lama Masjid Agung. Ada tembok dan juga keramik pada zaman dulu. Kemudian di Masjid Agung ini sendiri juga terdapat penambahan-penambahan bangunan. Di antaranya adalah jam matahari yang digunakan untuk menentukan waktu sholat. Penambahan jam matahari ini terjadi pada masa Pakubuwono X. Ya, kemudian berikutnya adalah sebuah kolam yang berada di depan Masjid Agung Surakarta, tepatnya di pintu utama Masjid Agung. Hal ini dilakukan agar setiap orang yang memasuki masjid selalu dalam keadaan bersih. Penambahan ini dilakukan di masa Pakubuwono XIII. Penambahan selanjutnya itu dari pemerintah Surakarta sendiri, seperti perpustakaan, kantor sekretariatan, dan poliklinik. Yang terakhir tepat berada di belakang kita, yaitu ada Menara Masjid Agung Surakarta yang dibangun pada masa Pakubuwono X pada tahun 1928 Masehi dengan tinggi 33 meter. Menara ini berfungsi sebagai alat untuk mengumandangkan azan sholat. Alat yang serupa dengan trompet besar terbuat dari tembaga yang berfungsi sebagai pengeras suara azan. Mungkin ini info tambahan saja dari sumber yang saya terima, bahwa pada masa lalu pengurus-pengurus Masjid Agung ini merupakan seorang abdi dalam keraton yang telah menuntut ilmu di Madrasah Mambaul Ulum yang terletak di antara masjid dengan Pasar Klewer. Inilah uniknya pengurus-pengurus Masjid Agung pada zaman dulu. Sebelum mengurusi masjid, mereka harus menimba ilmu dulu di madrasah. Namun sekarang yang menyandang sebagai abdi dalam keraton hanya kepala pengurus masjidnya saja dengan gelar Tafsir Anom. Bahkan Madrasah Mambaul Ulum sekarang dikelola oleh Departemen Agama dan dijadikan sebagai pendidikan masyarakat umum. Berikut ini adalah dokumentasi yang berada di Masjid Agung Surakarta.